Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi stack. Pertama-tama izinkanlah saya mengenalkan anggota kelompok kami, itu yang pertama ada Enval Martias, saya sendiri. Kedua ada Emazab Mukharob, Nanda Jinata, dan Eka Suryani. Topik yang kita bahas di materi kali ini yaitu pengertian stack, ada operasi pada stack, dan juga implementasi stack dengan array. Yang pertama itu adalah stack atau tumpukan. Stack ini memiliki arti benda yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi yang pertama keluar dari stack, seperti tumpukan. Seperti tumpukan, contohnya tumpukan pada uang koin ini. Yang ini kan yang di atas ini berarti dia terakhir dia diletakkan. Berarti nanti waktu diambil dia yang pertama keluar. Sama seperti buku-buku ini. Jika kita ngambil kotak yang ini harus kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, yang itu dia stack ini menggunakan prinsip LIFO, last in, first out. Yang terakhir masuk, pertama keluar. Ini ada pengertian. Stack atau tumpukan adalah struktur data di mana proses pengambilan penambahan elemen dilakukan pada satu ujung yang sama. Stack mengikuti konsep LIFO. Seperti yang saya bilang tadi, LIFO itu adalah last in, first out. Elemen yang terakhir kali masuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. Stack dapat dibuat dengan menggunakan array maupun linked list. Selanjutnya ada perintah push, pop, dan top. Nah, operasi dasar pada stack adalah pop dan push. Push ini digunakan untuk menambah item pada stack. Sedangkan pop ini digunakan untuk mengambil item pada stack. Pop dan push ini sama-sama dilakukan pada item yang terakhir kali ditambahkan pada stack, atau yang paling atas. Sedangkan pointer top akan menunjukkan pada elemen yang paling atas, yang paling akhir ditambahkan pada stack. Jadi ini adalah penunjuk pada elemennya, penanda elemen gitu. Selanjutnya ada ilustrasi stack. Bisa kita lihat di sini, data E adalah data terakhir dimasukkan, makanya dia paling atas kan. Nah, jika ingin kita mengambil data B ini, maka yang atas ini harus kita keluarkan dulu. Yang ini kita pop, sampai yang di topnya itu adalah yang di B-nya. Nah, berarti kalau topnya udah di B, berarti B-nya paling atas, berarti baru kita bisa ambil B-nya. Berikutnya ada operasi pada stack, prosesnya. Contoh lainnya itu adalah sekumpulan perintah stack yaitu push 5. Ini kan masih kosong stacknya. Terus di push 5, berarti tambahkan 5 ke dalam stacknya. Nih, ditambah 5. Topnya 5 berarti kan. Ini yang paling terakhir masuk. Terus di push lagi 7. Tambah lagi datanya 7. Berarti 7 ini yang paling atas sekarang, topnya. Terus di pop, pop itu kan diambil. Berarti 7-nya tadi diambil, terus tinggal 5-nya lagi. Terus di push 3 lagi. Di push angka 3. Jadi 3-nya paling atas. Terus di pop berarti diambil, 3-nya diambil, tinggal 5, terus di pop lagi, dan topnya adalah tidak ada lagi, atau stacknya kosong. Nah, pointer top di sini digunakan untuk menunjukkan elemen paling akhir yang dimasukkan dalam stack. Jika top tidak menunjuk pada elemen manapun, hal ini menunjukkan bahwa stack dalam kondisi kosong. Pada array, top akan menyimpan indeks elemen paling akhir masuk, atau yang paling atas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka Suryani. Kepada Eka Suryani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suryani Indra Septiawati. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi yang telah disampaikan oleh Saudara Muhammad Fadil Martias. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi pada stack. Yang pertama, deklarasi, yang kedua, inisialisasi, yang ketiga, cek kosong, keempat, cek penuh, kelima, penambahan, keenam, pengambilan, dan ketujuh, pengaksesan. Poin pertama yaitu deklarasi. Apa itu deklarasi? Deklarasi merupakan proses yang harus dilakukan pertama kali, atau menyiapkan tempat. Langkah yang harus dilakukan adalah: pertama, deklarasi kelas; kedua, deklarasi struktur data menggunakan array atau linked list; yang ketiga, deklarasi pointer top. Deklarasi stack dengan array. Yang pertama, pembuatan kelas. Contohnya seperti public class stack array.
Yang kedua, pembuatan variabel top, in top. Yang ketiga, pembuatan variabel untuk menampung panjang array, in array size, dengan maksud mendeklarasikan variabel bernama array size dengan tipe integer. Yang keempat, pembuatan variabel array, in tumpukan. Maksudnya mendeklarasikan variabel array bernama tumpukan dengan tipe integer. Selanjutnya, program deklarasi atau array. Berikut contohnya. Public class stack array, in tumpukan kurung siku, in array size, in top. Poin kedua yaitu inisialisasi. Inisialisasi adalah merupakan proses pemberian nilai awal. Inisialisasi pada array yaitu yang pertama pembentukan objek array beserta ukurannya. Tumpukan sama dengan new in 10. Maksudnya pembentukan objek array yang memiliki 10 elemen dan alamat objek akan disimpan pada variabel bernama tumpukan. Yang kedua, pemberian nilai awal pada variabel top sama dengan min 1. In top sama dengan min 1. Program inisialisasi array. Contohnya sebagai berikut. Public class stack array, in tumpukan, in array size, in top. Void inisialisasi, in arsize. Array size sama dengan arsize. Tumpukan sama dengan new in array size. Top sama dengan min 1. Poin ketiga yaitu cek kosong. Apa itu cek kosong? Cek kosong merupakan operasi yang digunakan untuk mengecek kondisi stack dalam keadaan kosong. Caranya yaitu melihat nilai top. Jika nilai sama seperti ketika inisialisasi, berarti stack dalam kondisi kosong. Atau top sama dengan min 1, ataupun top sama dengan 0. Operasi ini harus dapat mengembalikan nilai true jika stack kosong dan false jika sebaliknya. Program isEmpty atau cek kosong array. Contohnya sebagai berikut. Public class stack array, in tumpukan, in array size, in top, boolean isEmpty. Return dalam kurung top sama dengan min 1. Poin keempat yaitu cek penuh. Apa itu cek penuh? Cek penuh merupakan operasi yang hanya dapat diterapkan pada stack yang menggunakan array. Operasi ini digunakan untuk mengecek kondisi stack dalam keadaan penuh. Caranya yaitu melihat nilai top. Jika nilai top sudah menunjukkan n1, n-1, atau di mana n adalah ukuran array, maka dapat diindikasikan stack sudah dalam kondisi penuh. Operasi ini harus dapat mengembalikan nilai true jika stack penuh dan false jika sebaliknya. Selanjutnya, program isFull atau cek penuh array. Contohnya sebagai berikut. Public class stack array, in tumpukan, in array size, in top. Boolean isFull, return dalam kurung top sama dengan array size, min 1. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Azam. Kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam. Saya kelompok 2 akan melanjutkan beberapa pembahasan tentang stack, yaitu ada operasi pop. Pop adalah proses pengambilan data pada stack. Ketika pop terjadi, elemen pada stack akan berkurang, yaitu elemen yang paling akhir ditambahkan. Sehingga posisi pointer top juga akan bergeser pada array, atau top di decrement. Operasi pop mempunyai beberapa langkah. Yang pertama, pengecekan stack dalam kondisi kosong dengan memanggil metode. Jika nilai yang dikembalikan true, maka pop tidak bisa dilakukan, atau penangkapan error oleh exception handling. Jika nilai yang dikembalikan false, maka akan dilakukan langkah berikutnya. Yang kedua, data dari elemen paling belakang akan menjadi return value, atau nilai yang dikembalikan. Yang ketiga, pergeseran posisi top.
sini kita mempunyai beberapa contoh program pop atau array, seperti gambar berikut. Untuk menggunakan stack extension, harus disertakan import package dari Java Util. Dan di dalam materi stack kita mempunyai operasi push. Push itu adalah proses penambahan elemen pada stack. Ketika push terjadi, elemen pada stack akan bertambah 1. Posisi pointer top akan bergeser menuju pada elemen baru yang ditambahkan. Pada array, top akan di-increment. Dan operasi push ini kita mempunyai beberapa langkah. Yang pertama, penambahan elemen baru pada bagian belakang stack. Yang kedua, pergeseran posisi top. Khusus untuk array, terlebih dahulu harus dicek kondisi stack penuh dengan memanggil metode isFull. Jika nilai yang dikembalikan true, maka bisa ditampilkan pesan kesalahan atau dilakukan resizing array. Di gambar berikut kita mempunyai contoh program push atau array. Bisa kita lihat seksama. Dan kita juga mempunyai contoh dari program resizing. Nah, kita mempunyai operasi pick. Pick adalah proses pengaksesan elemen yang ditunjuk oleh top, yaitu elemen yang terakhir kali ditambahkan. Operasi ini berbeda dengan pop karena tidak disertai dengan penghapusan data, yang ada hanya pengaksesan atau pengembalian data saja. Program pick atau array, kita mempunyai contoh codingannya seperti gambar tersebut. Contoh penerapan stack, yaitu ada konversi desimal ke biner, notasi Polish, menara Hanoi, dan read in a mesh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan kepada teman yang akan melanjutkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nanda Janata. Saya akan menjelaskan implementasi dari stack. Berikut contoh codingannya. Public class stack, ada kita tuliskan sini implementasinya private list object, list new array list object. Selanjutnya ada metode post, metode object, pop, dan selanjutnya metode count, pick, dan clear. Untuk penjelasannya kita geser ke slide selanjutnya. Penjelasan dari implementasi stack itu, array list di sini digunakan untuk menyimpan objek yang dimasukkan ke stack. Seperti yang sudah dikatakan oleh teman saya sebelumnya, stack itu butuh struktur data lain untuk menyimpan data. Selanjutnya, current index digunakan untuk menandai indeks teratas pada list. Indeks teratas adalah 0, karena itu variabel ini bernilai awal -1. Next, di sini ada metode push yang fungsinya untuk menambah data ke dalam stack yang sebenarnya. Kemudian nilai current index dinaikkan sebesar 1 angka. Next, ada metode pop. Berkebalikan dengan metode push, pop digunakan untuk membuang data dari stack, itu data teratas. Karena dalam stack yang dikeluarkan adalah data teratas, maka kita perlu mengetahui indeks teratas dari list. Maka digunakanlah variabel current index tadi. Setelah data dibuang, selanjutnya nilai dari current index dikurangi sebesar 1 angka. Next, metode integer count, metode count
Metode ini dipanggil untuk mengetahui jumlah data pada stack. Metode pada ArrayList untuk mengetahui jumlah datanya. Metode pick berfungsi melihat data teratas yang ada pada stack. Karena kita perlu melihat data teratas untuk mengetahui indeks teratas seperti layaknya melakukan pop, maka variabel current index memegang peranan penting. Selanjutnya ada metode clear. Metode clear digunakan untuk menghapus seluruh data pada stack dan mengembalikan indeks ke nilai semula. Next, kita implementasikan codingan stack tadi ke dalam program. Public static void main string buka kurung string tutup kurung args, lalu kita tulis kita tulis stack, s-nya besar, terus s kecil, stack lagi sama dengan new stack. Selanjutnya kita panggil stack.push untuk memanggil metode push. Lalu kita isikan dengan nama Agung. Selanjutnya kita ulang lagi. Kita panggil lagi dengan menggunakan stack.push untuk metode push. Buka kurung kutip 2 Setiawan. Lalu selanjutnya seperti itu untuk memanggil metode push. Selanjutnya untuk metode count-nya kita perlu menambahkan menginisialisasi integer count dulu, integernya. Lalu kita panggil metode count-nya dengan stack.count buka kurung buka tutup titik koma. Selanjutnya kita buat system.out.print buka kurung kutip jumlah data pada stack titik 2 buka kurung kutip 2 tambah kita panggil variabel count-nya. Lalu selanjutnya metode objeknya kita panggil, metode pop-nya kita panggil dengan objek sama dengan stack.pop. Lalu kita printkan menggunakan system out.println buka kurung kutip 2, lalu kita tulis objek yang dikeluarkan pop, tutup kutip 2 lagi, plus harus ditambah plus, lalu objek. Begitu juga dengan variabel count dan variabel pick untuk dipanggil metode count dan metode pick-nya. Output dari program